Ada yang chat dulu. Sebaiknya LPDP dan isian diisi Indonesia atau Inggris. Terserah. Tidak ada yang mengatakan esai LPD, tidak ada yang mengatakan isian atau esai Indonesia Inggris mana yang lebih baik. Tidak ada. Aku pribadi semuanya Indonesia karena aku merasa atau aku orang Indonesia yang baca juga orang Indonesia. So kenapa nggak Indonesia gitu? Dan aku pemikirannya gini ya sejujurnya ya. Ini aku agak-agak meremehkan tapi bisa juga realistis. Realistisnya adalah teman-teman yang baca esai kita belum tentu bahasa Inggrisnya bagus. Makanya aku pilih Indonesia supaya dia juga lebih nyaman membacanya gitu. Tapi balik lagi, terserah teman-teman, nggak ada aturannya ya. Oke, dari soal tools membuat esai yang efektif. Sampai sejauh ini ada yang mau tanya teman-teman? Tolong tuliskan di chat box. Kalau clear, tolong tuliskan clear, 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 clear supaya aku paham. Supaya aku tahu teman-teman udah clear. So far so good, clear. Oke, clear. Thank you. Clear Kak, thank you. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang, tools membuat esai memorable. Satu, pakai analogi. Dua, storytelling. Tiga, hook. Dan empat, dialogic. Analogi itu gimana? Tadi ketika di awal webinar, aku pakai satu exercise bersama dengan Donald Trump kasusnya. Dengan chef. Sebetulnya kan pesan yang aku mau sampaikan adalah esai kita perlu relevan, sesuai dengan konteks, sesuai dengan siapa yang menilai esai kita. Tapi instead of langsung ngomong kayak gitu, aku pakai analogi Donald Trump dengan chefnya tadi. Sehingga teman-teman harapannya bisa lebih ingat, bisa lebih nangkep. Oke, pakai analogi. Tapi teman-teman, analoginya perlu relevan ya buat orang yang baca. Contoh misalnya, teman-teman siapa di sini yang suka anime? Tolong tuliskan di chat box siapa yang suka anime. Tolong tuliskan di chat box siapa yang suka anime. Tidak perlu malu-malu menjadi wibu ya. Aku suka anime. Jadi siapa ya teman-teman yang suka anime tolong tuliskan di chat box. Jujutsu Kaisen. Wah, saya tidak malu Kak, bangga menjadi wibu gitu ya. Ayo teman-teman yang lain ada lagi nggak yang suka anime? One Piece, wibu tidak mengaku. Oke, misalnya teman-teman, oke, aku ngomong ke Amila yang suka One Piece ya. Karena aku tahu Amila suka One Piece, aku bisa pakai analogi ngomongin soal buah iblis, red line, grand line, all blue, east blue, north blue, pasukan revolusioner, Vegapunk, itu aku bisa pakai analogi itu. Tapi buat teman-teman yang nggak nonton One Piece, nggak baca One Piece, apa yang tadi aku sampaikan pasti teman-teman nggak relate. Itu apa maksudnya? Gitu. Naruto Shippuden. Sekarang udah Boruto, Ismail. Nah, jadi teman-teman, kalau mau pakai analogi, cari analogi yang general. Cari analogi yang gampang dipahami oleh orang lain. Terutama yang nge-review saya teman-teman, probably adalah generasi-generasi yang udah lebih senior. Yang bisa jadi analogi-analogi referensi zaman sekarang itu nggak nyambung. Ya. Jadi pakai analogi yang memang nyambung dengan mereka. Kedua, storytelling. Prinsip storytelling agar bisa lebih diingat. Storytelling itu sebetulnya prinsipnya banyak teman-teman. Bisa teman-teman cari di YouTube tuh ada banyak banget. Yang aku mau sampaikan secara sederhana adalah yang penting penyampaian teman-teman di esai ketika mau memakai storytelling itu bisa menggugah emosi, perasaan, show them, not tell them, dan juga relevan. Misalnya, aku mau sampaikan kayak gini. Ini pakai satu kasus yang aku udah tahu dari salah satu yang aku bantu ya. Masyarakat di daerah A
Banyak yang belum paham akan pentingnya sanitasi dan air bersih. Sehingga ketika ada sosialisasi terkait dengan air bersih, banyak masyarakat yang masih ragu, bahkan ada masyarakat masyarakat yang menunjukkan perlawanan. Itu opsi pertama, teman-teman. Sekarang opsi kedua. Ketika saya datang ke rumah salah satu warga di daerah A, warga tersebut menyampaikan, apa gunanya air bersih? Kalau toh selama ini kami memakai air yang ada dan kami sehat-sehat aja, warga tersebut menyampaikan dengan percaya diri dan bahkan sedikit emosi karena merasa bahwa kehidupan selama ini yang dia sudah jalani adalah sesuatu yang benar dan pemerintah sekarang mencoba untuk mendisrupsi kebiasaan warga tersebut. Ini adalah bentuk-bentuk perlawanan dari daerah A karena mereka tidak paham pentingnya air bersih. Sekarang, teman-teman, mana dari opsi satu dan opsi 2 yang teman-teman bisa lebih ngebayangin yang lagi terjadi kondisinya kayak gimana? Coba tuliskan di chat box. Opsi satu atau opsi 2? Opsi 2, opsi 2, opsi 2. Oke. Karena tidak hanya menyampaikan dalam bentuk kalimat aja, penyampaian narasi, tapi aku tulis ada dialognya, ya kan? Aku sampaikan bagaimana warga tersebut emosinya bagaimana, bagaimana perasaannya mereka gitu. Jadi, kalau mau pakai storytelling, coba ajak peserta untuk bisa memvisualisasikan pesan yang kita sampaikan. Situasinya gimana, kondisinya gimana. Lima panca indera, pendengaran, penciuman, em, penglihatan, raba, satu lagi apa? Rasa, ya. Itu teman-teman bisa pakai untuk bisa menunjukkan, show them, not only tell them, gitu ya. Kayak misalnya makanan gitu. Kalau nge-review makanan, teman-teman bilang, ini makanannya enak nih. Wah, luar biasa enak banget. Sedap banget. Udah gitu doang. Tapi coba dioptimalkan indera perasanya. Kita bilang bahwa ini setiap gigitan rasa coklatnya tuh lumer di lidah. Kacang almondnya kemudian menjadi campuran rasa tawar dicampur dengan rasa manis coklatnya. Itu membuat rasa euforia kita meningkat. Jadi kan dari apa yang kita sampaikan lebih kebayang, lebih detail, lebih nunjukin panca indera tuh kita bermain. Itu storytelling. Di hari Kamis kemarin ada yang nanya, Kak, kalau kalau pakai storytelling apakah nggak jadi bertele-tele kelamaan? Tergantung. Teman-teman pakai storytellingnya dipilih-pilih. Di paragraf-paragraf mana yang teman-teman mau pakai storytelling? Misalnya di introduction, supaya dari awal mau nge-grab perhatiannya, itu pakai storytelling. Boleh. Tapi nggak usah semua paragraf itu pakai storytelling. Nggak usah juga gitu. Ketiga, hook. Pakai hook atau pengait. Hook itu bisa fakta unik, data yang cukup membastis, analogi juga bisa, pertanyaan yang menarik juga bisa. Fakta unik misalnya. Teman-teman tahu nggak? Pemilihan satu kata itu bisa berdampak besar terhadap respon yang kita dapatkan. Maksudnya gimana? Ada penelitian di bidang industri kesehatan yang meneliti perbedaan antara dokter
yang bertanya kepada pasien menggunakan kalimat "Do you have any questions?" dibandingkan dengan dokter yang menanyakan dengan kalimat "Do you have some questions?" Riset membuktikan bahwa 78% pasien lebih mau menyampaikan pertanyaan ketika ditanya menggunakan kalimat "Do you have some questions?" Jadi penggunaan antara any questions dan some questions itu bisa berdampak kepada respon dari pasien. Itu adalah hook yang aku pakai dengan apa? Fakta unik, aku bawa data, aku bawa riset, itu juga bisa teman-teman implementasikan. Oke. Dialogic. Dialogic itu maksudnya gimana? Meskipun ini esai, tapi kita bisa ajak pembaca kita untuk interaksi, untuk bisa ngobrol dengan cara apa? Kita sampaikan pertanyaan sehingga bukan peserta, pembaca tuh diajak untuk merenungkan atau refleksi. Oh iya, bener juga ya. Oh iya, kondisi Indonesia saat ini kayak gini ya. Oke oke oke. Atau bisa tanya, dengan kondisi yang ada, bagaimana arah Indonesia ke depan? Nah, di situ pembaca kemudian mikir gitu. Gimana ya? Data-datanya ini mengkhawatirkan sih. Berarti nanti kondisi Indonesia ke depan gimana ya? Gitu. Sesimpel itu, teman-teman sebetulnya udah kayak ngajak ngobrol supaya otaknya pembaca itu terus-terusan distimulasi. Jadi dia nggak bosan dan dia terus-terusan mau lanjut baca gitu. Dan itu bisa lebih memorable teman-teman. So, insight berikutnya adalah good stimulation menghasilkan good impression. Ya, jadi dari good stimulation bisa dapat good impression di otaknya pembaca, jadi pembaca bisa lebih ingat. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanya teman-teman? Oke, aku rasa clear ya. Oke, teman-teman, karena sekarang sudah jam setengah 9, oke, kita break dulu 10 menit ya. Kita break dulu 10 menit, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah 10 menit. Jadi kita break dulu 10 menit. Silakan teman-teman mau ngopi, mau ke kamar mandi, silakan. Kita break dulu 10 menit. Ini juga berdasarkan dari saran teman-teman di hari Kamis kemarin. So, silakan enjoy your break dulu, nanti kita akan kembali lagi 10 menit lagi. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Eh, aku mau ngecek dulu, tolong tuliskan di chat box apakah sudah ready kembali. Tolong tuliskan di chat box teman-teman. Siapa tahu teman-teman masih pada break juga. Aku mau ngecek dulu. Kalau udah ready, tolong tuliskan ready, 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 ready. Ready, 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 ready. Oke, oke ya. Mudah-mudahan udah banyak juga yang ready. Oke, sekarang kita lanjutkan terkait dengan tools membuat esai yang koheren. Oke, cara membuat esai yang koheren. Pakai tools ada 4 nih. Yang satu namanya anchor point. Maksudnya gimana? Anchor point adalah jangkar yang kita bisa jadi patokan supaya dia nggak melebar kemana-mana. Kita sampaikan isu, gagasan, dan solusi yang mau kita bawa di esai itu di awal, ya. Sehingga itu bisa jadi jangkar, oke? Tapi kita sampaikan secara brief aja, nggak usah detail dulu. Misalnya gini, saya mau mengembangkan generasi Z di Indonesia karena berdasarkan data survei yang disebarkan, ditunjukkan bahwa banyak leaders ataupun pemilik bisnis yang tidak mau meng-hire Gen Z, misalnya gitu ya. Dari masalah ini, saya ingin mengembangkan Gen Z supaya mereka bisa lebih siap untuk bekerja dan siap untuk bisa jadi profesional yang outstanding. Saya akan saya akan mewujudkan solusi ini dengan memberikan program pengembangan untuk fresh graduates ataupun
mereka-mereka yang baru entry level 1 sampai 2 tahun bekerja untuk bisa mempersiapkan dan meningkatkan kualitas mereka dalam menjadi profesional pekerja. Misalnya itu udah di awal, oke. Nanti di paragraf-paragraf berikutnya, kamu terus balikin ke sana. Kita terus balikin ke sana. Maksudnya gimana? Contoh, di berikutnya, masalah Gen Z di Indonesia yang dinyatakan kurang siap untuk bekerja sudah ada sejak tahun bla bla bla. Ini berdasarkan riset bla bla bla. Di paragraf berikutnya lagi, konekin lagi ke anchor point. Masalah ini membawa dampak bla 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 bla. Lanjut lagi gitu ya. Terus lagi, jadi terus dibawa ke sana gitu. Terus misalnya kamu abisnya tadi kan ngomongin masalah, berikutnya ngomongin misalnya solusi. Sehingga solusinya adalah seperti yang sudah saya sampaikan di paragraf awal. Solusinya adalah kita perlu mempersiapkan dan mengembangkan kompetensi dari Gen Z sehingga mereka bisa lebih siap ketika terjun ke dunia kerja. Solusi ini saya mau wujudkan dengan membuat program pengembangan. Baru habis itu berikutnya detailnya kita jelasin nih program pengembangan gimana. Program pengembangan yang mau saya bawa adalah bla 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 bla. Bla. Program pengembangan ini nantinya akan bla 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 bla, gitu. Jadi selalu dari paragraf-paragraf kita kaitkan ke anchor point di awal. Supaya paragraf-paragraf kita nggak kemana-mana, tetap berada pada jalurnya, yaitu apa? Ngomongin masalahnya apa, ngomongin solusi dan rencana kita mewujudkannya itu gimana, gitu. Ya. Poin berikutnya, untuk bisa membuat paragraf kita koheren. Toolsnya adalah kerangka. Dari kecil, dari SD mungkin teman-teman udah diajarkan bagaimana membuat kerangka paragraf sebelum kita mengarang gitu ya. So, pakailah kerangka ini untuk bisa membuat teman-teman esainya bisa lebih berkesinambungan, flow-nya enak. Caranya gimana? Ada dua opsi. Teman-teman bisa langsung memikirkan, oke, paragraf pertama ngomongin apa? Tulis gitu ya. Ide utama dari paragraf pertama apa? Kedua, ide utama kedua apa? Ide utama paragraf ketiga apa? Sampai paragraf yang berikut-berikutnya. Setelah itu semua selesai, teman-teman lihat, baru teman-teman otak-atik. Kayaknya kalau dari paragraf satu ke paragraf 2 itu terlalu loncat deh. Kayaknya mendingan paragraf 4 dulu jadi paragraf 2, baru habis itu paragraf 2 jadi paragraf 3. Atau mungkin perlu ditambahin lagi paragraf baru sehingga bisa lebih menjelaskan soal yang ini. Itu teman-teman bisa lihat secara garis besar. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah teman-teman tulis saja dulu versi draft pertamanya teman-teman esainya. Tulis ya 1.500 sampai 2.000 kata kan. Tulis, baru teman-teman lihat. Oke, berdasarkan tulisan saya ini, paragraf pertama inti pesannya apa? Paragraf kedua inti pesannya apa? Paragraf ketiga inti pesannya apa? Baru tuh list inti pesan paragraf per paragraf itu dimainin lagi kayak yang tadi, di otak-atik lagi. Tunggu kalau satu kedua nyambung nggak ya? Perlu tambahin sesuatu lagi nggak ya untuk memperjelas? Tunggu ini kayaknya 6 ke 7, mendingan 7 dulu deh baru 6 misalnya gitu. Itu untuk bisa membuat kerangka dan melihat secara garis besar flow kita nyambung apa tidak. Oke. Tunggu tadi ada sesuatu soal flow yang kemudian aku pengen ngomong apa ya? Lupa. Lupa deh, tiba-tiba hilang. Nah, em, itu soal flow ya teman-teman. Oh, tadi aku mau ngomong ini. Teman-teman bisa pakai mind map, bisa pakai tabel, bisa pakai list, atau teman-teman punya sticky notes, beli sticky notes di toko buku,
ide paragraf. Jadi nggak usah ngomongin ide paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dulu ya, tapi ide paragraf apa? Ide paragraf berikutnya apa? Apa? Banyak nih sticky notes-nya. Itulah yang teman-teman coba em, atur-atur. Oh, kayaknya ide paragraf yang ini mendingan di awal deh. Soalnya kalau mau ngejelasin yang B, A perlu tahu dulu nih, gitu. Jadi sticky notes-nya ditempel-tempel di apa urut-urutin, itu bisa ngebantu teman-teman ngebikin kerangka yang enak, ya, flow-nya enak gitu ya. Nah, old dan new. Old dan new ini adalah ilmu yang aku pelajarin di S2 di Toronto, di kelas graduate writing. Old dan new ini bisa menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Satu paragraf dengan paragraf berikutnya lagi gitu. Pemakaiannya gimana? Old itu adalah sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. New adalah sesuatu yang disampaikan baru di paragraf tersebut. Oke. Contoh, di paragraf pertama, tentu karena itu paragraf pertama, semuanya new information soal generasi Z tadi. Sorry. Pakai contoh kasus yang tadi aku sampaikan soal mengembangkan generasi Z di Indonesia. Sorry, batuk. Nah, jadi misalnya gini, kita udah jelasin di paragraf pertama soal generasi Z, masalahnya apa, solusi yang mau kita bawa apa. Baru paragraf berikutnya adalah masalah generasi Z di Indonesia yang dinyatakan belum siap itu terbukti dari data-data bla 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 bla. Kalimat masalah generasi Z yang kurang siap di Indonesia itu adalah sesuatu yang old karena udah dibahas di paragraf pertama. Kalimat potongan kalimat berikutnya terbukti dari data survei bla 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 bla. Itu adalah sesuatu yang new yang disampaikan di paragraf kedua. Jadi di kalimat itu ada old dan ada new sehingga kerasa ketersinambungannya antara paragraf satu dengan paragraf 2. Nanti paragraf ketiga gitu lagi, paragraf keempat gitu lagi, terus terus terus. Sehingga kerasa nyambungnya antara paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Oke. Berikutnya lagi, supaya koheren, kita perlu filter. Kadang-kadang kalau nulis esai, itu kebanyakan ide yang mau kita sampaikan. Kita merasa, ini kayaknya penting deh, ini penting deh, ini penting deh, ini penting deh. Semuanya jadi penting, semuanya kita sampaikan. Akhirnya apa? Campur aduk, pusing, orang yang baca juga pusing. Jadi, cara ngefilternya gini, ada prinsip yang namanya harus, perlu, ingin. Informasi apa yang harus ada di esai kita supaya esai kita make sense? Kalau tanpa informasi ini, esai kita tuh kurang bermakna, tidak bermakna gitu. Ini harus ada di esai. Oke. Informasi yang perlu. Biasanya informasi yang perlu ini jadi informasi pendukung, supporting argumen di esai kita. Oke. Informasi yang ingin ini biasanya kayak ini kayaknya bagus deh kita masukin. Ini kita kita ingin nih masukin ini gitu, ya. Tapi kalau dilihat-lihat yang perlu dan ingin ini sebetulnya nggak, kalaupun dibuang itu nggak mengubah makna paragraf kita, nggak mengubah makna esai kita. Jadi utamakan dulu yang harus. Nanti kalau ada space, kata-katanya masih jumlah katanya masih kurang misalnya, barulah informasi-informasi yang perlu itu kita masukin, kita tambahin. Informasi yang ingin biasanya akhirnya tidak dipakai karena apa? It's just good to know, tapi sebetulnya tidak menambah makna yang secara signifikan, gitu ya. Utamakan yang harus, tambahkan yang perlu kalau misalnya memang masih ada space. Yang ingin lihat lagi, kalau masih ada boleh aja ditambahkan, tapi kalau enggak dibuang aja, dikesampingkan aja, gitu. Ada chat dulu nih, siapa tahu pertanyaan. Oke, untuk old new method berarti bisa dibilang akhir paragraf sebelumnya diulang secara eksplisit di awal paragraf berikutnya ya.
Sebetulnya nggak usah secara eksplisit, tapi dimention sedikit juga boleh. Maksudnya gini, nggak harus kayak satu kalimat, misalnya satu kalimat panjang itu semuanya old gitu, nggak usah juga. Tapi yang penting ada termsnya, ada istilahnya yang kita pakai di paragraf sebelumnya untuk kita sampaikan di paragraf berikutnya. Ya bisa dibilang eksplisit sih, memang betul disampaikannya di state. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman kita lupa. Karena kan kita kan udah paham ya ide kita, pemikiran kita. Jadi ketika kita nulis, kita tulis paragraf pertama, kita tulis paragraf kedua, tanpa secara eksplisit kita sambungin. Kalau pembaca bisa aja mikir gini, terus maksudnya sambungannya apa nih? Hubungannya apa? Karena kita udah di pikiran kita, udah kita pikir, kita udah paham, kita pikir nyambung, tapi sebetulnya pembaca nggak paham. Misalnya, eh, kita ngomong gitu ya cerita, Em, eh di gue sekarang ngambil kelas di hari Sabtu, itu kelas soal coaching dan mentoring at workplace. Itu dosennya keren banget, dia dosennya dari Korea, dosennya sangat-sangat chill dan sangat-sangat praktikal ngajarnya. Itu kalimat pertama misalnya, bagian pertama. Bagian kedua, aku ceritain gini. Nanti ada konferensi di Oktober, konferensi coaching conference di Columbia University. Itu gue juga pengen ikut. Oke. Kalimat pertama dan kalimat kedua saat ini belum nyambung. Tapi kalau aku sampaikannya begini. Nah, dari dosen di kelas hari Sabtu itu gue tahu ada informasi soal coaching conference di Oktober. Sehingga nanti gue mau ikut coaching conference di bulan Oktober. Nah, itu kan ada old dan ada new-nya. Jadi bisa lebih nyambung kan paragraf pertama, paragraf kedua gitu. Mudah-mudahan terjelaskan ya, Rashid. Misalnya dari Elia, misalnya aku mau jelasin dua faktor yang jadi penyebab isu di esaiku. Lalu aku bahas itu ke dalam dua paragraf berbeda. Paragraf satu bahas A, paragraf dua bahas B. Lalu bagaimana mengkaitkan itu? Karena itu kan dua hal yang berbeda ya, meskipun sama-sama faktor dari sebuah permasalahan. Oke, untuk Elia, di sini kamu pakai anchor point. Sebelum kamu ngomongin dua faktor tersebut, pasti ada paragraf di mana kamu bilang, masalah ini disebabkan oleh dua isu berbeda. Isu pertama adalah A, isu kedua adalah B. Isu pertama, bla 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 bla. Oke. Paragraf berikutnya. Setelah membahas isu yang pertama, sekarang kita akan lebih mendalami soal isu yang kedua, misalnya. Atau kita bisa bilang, isu yang pertama tadi terkait dengan A. Isu yang kedua terkait dengan B. B ini adalah bla 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 bla. Itu salah satu contoh kamu bisa pakai anchor point dan juga bisa pakai old and new. Oke. Jadi anchornya ketika tadi awal kamu bilang bahwa permasalahannya ada dua penyebabnya, yaitu satu A, dua B. A adalah bla bla bla. Itu adalah anchor. Oke. Sehingga ketika ngomongin B, kamu bisa sambungkan atau pas pembaca bisa paham bahwa oh ini anchornya tadi yang pertama tadi, bahwa ini ngomongin dua dua penyebab. Old and new-nya kamu bisa bilang tadi di paragraf berikutnya ketika ngomongin yang B ya. Em, dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan A, A itu terkait dengan ini. Sekarang kita bahas yang B, B adalah detailnya bla 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 gitu. Ajar aksi admin. Kak, kalau misalnya kita diminta jelasin secara ringkas mengenai esai yang kita tulis, sebaiknya jelasin berapa lama dan poin-poin apa saja yang perlu disampaikan, Kak. Maksudnya di interview, ajar aksi admin, di interview ya? Itu gimana? Halo, ajar aksi admin? Oh ya, di interview ya? Oke, ada prinsipnya
Kalau mau menjelaskan secara simpel, secara verbal, pakai yang namanya 5C. Aku tulis di di chat box. 5 5C. Yaitu apa? Konteks, concern, choices, tunggu lupa. Setelah lagi conclusion, call. 5C. Konteks, concern, choices, conclusion, call to action. Itu bisa dipakai sebagai panduan untuk bagaimana menjelaskan permasalahan yang kita bawa secara ringkas. Konteks, jelasin konteksnya. Ini ngomongin soal apa? Nah, setelah ngomongin konteks, jelasin dari konteks ini ada concern apa, ada masalah apa. Oke. Habis itu, jelaskan pilihan yang tersedia apa. Misalnya, dari masalah bahwa generasi Z di Indonesia kurang siap untuk bekerja, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah A, B, C. Dari A, B, C ini yang saat ini lebih urgent dan bisa dilakukan, pertama adalah A dan B. Jadi kita akan melakukan A dan B. Itu adalah conclusion, oke? Bahwa kita mau melakukan A dan B. Kita akan melakukan A dan B dengan begini, begini, begini. Itu conclusion. Call to action adalah sehingga saya butuh untuk S2 misalnya, supaya saya bisa menerapkan rencana A dan B tadi untuk bisa meningkatkan kesiapan Gen Z dalam bekerja. Gitu. Jadi itu 5C ya. 5C ini bisa teman-teman pakai juga ketika report ke atasan, ketika menulis report ataupun verbal itu bisa juga gitu. Biasanya call to actionnya kalau report ke atasan adalah, jadi saya conclusionnya adalah, jadi saya pilih Kak, saya pilih Pak untuk mengambil solusi A. Saya butuh dari Bapak pandangannya bagaimana. Biasanya call to actionnya kalau report ke atasan kayak gitu. Oke, lanjut ya. Insight ketujuh, tugas penulis memastikan pembaca tidak tersesat. Jadi kita harus memandu pembaca seperti yang tadi aku sampaikan dengan tools-tools yang tadi untuk membuat paragraf kita lebih koheren, esai kita bisa lebih koheren. Berikutnya, tools untuk menjaga kredibilitas esai. Pakai data dan fakta, referensi dan juga hedging. Teman-teman, esai LPDP bukanlah esai akademik em, yang segitunya, tapi tetap kita perlu menjaga kredibilitas esainya kita. Supaya kita tidak overclaim, supaya kita tidak terlalu confident mengklaim sesuatu yang ternyata tidak tepat. Jadi, pakailah data dan fakta di esainya kita. Ingat ketika mau mengklaim sesuatu, tuliskanlah berdasarkan apa, sehingga apa kesimpulannya misalnya gitu. Ya, data dan fakta. Atau pakai referensi, bisa dari artikel atau penelitian orang lain. Berita juga bisa dipakai, tapi pakai dari sumber terpercaya ya. Jangan berita-berita yang dari website-website yang gak jelas misalnya gitu ya. Atau bahkan Wikipedia juga jangan. Nggak sebetulnya Wikipedia kan nggak boleh untuk akademik kayak gini gitu ya. Jadi tolong sumber-sumbernya dipastikan. Dan biasanya kalau ngomongin sitasi, em, sitasi itu kalau Indonesianya apa ya? Sitasi ya. Ya, anyway, daftar pustaka gitu ya. Kan ada format-formatnya berbeda ya. Ada APA, ada apa segala macam. Sebetulnya itu tidak dipermasalahkan di LPDP. Pun kalau misalnya mau ngomong gini, dari jurnal terkait dengan human resource management, saya membaca artikel yang ditulis oleh bla 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 bla, siapa gitu ya. Berdasarkan artikel tersebut, dijelaskan bahwa untuk mengembangkan human resource di perusahaan perlu bla bla bla, itu juga boleh gitu. Jadi untuk kita bisa ngasih referensi seperti itu juga boleh. Berikutnya hedging. Hedging ini maksudnya gini teman-teman. Pemilihan kata-kata untuk menghindari kita memberikan generalisasi yang terlalu berlebihan
atau stereotyping yang terlalu berlebihan. Jadi, hedging ini kalau di penulisan esai-esai akademik gitu ya. Gini, menulis esai akademik itu kita tidak boleh atau sebaiknya tidak seberani itu untuk menyatakan bahwa poin kita A berarti A itu adalah mutlak. Misalnya, kita meneliti sesuatu, dari penelitian tersebut dapatlah hasil A. Kita nggak bisa bilang bahwa penelitian A sudah pasti menghasilkan A. Belum tentu. Bisa saja penelitian A dilakukan di negara lain, hasilnya B itu bisa jadi. Sehingga supaya kita tidak overclaim atau overconfidently claim something, kita pakai yang disebutnya hedging. Contoh, kalau kita overclaim, kita bilang begini. Karena kurang air bersih, sehingga menyebabkan peningkatan stunting di daerah A. Itu kalimat yang sebetulnya overclaim atau overconfidently claiming something. Bahayanya apa teman-teman? Kalau nanti di interview, interviewernya tahu fakta di lapangan, dan kemudian beliau bilang begini, kamu tahu dari mana kurangnya air bersih menyebabkan stunting? Memang itu salah satu penyebab, tapi belum tentu itu penyebab utama. Bisa jadi ada penyebab-penyebab stunting lainnya. Oke. Sehingga untuk menghindari kita nanti dicecar seperti itu, dipertanyakan seperti itu, pakai hedging dengan kita pilih kalimatnya misalnya begini. Kebersihan air di suatu daerah bisa jadi satu penyebab dari meningkatnya stunting di daerah tersebut. Oke. Jadi kata-kata bisa jadi salah satu penyebab itu adalah bentuk kita hedging supaya kita lebih kayak kalau ngeklaim sesuatu tuh kayak ngeklaim dengan rendah hati gitu loh. Jangan terlalu kepedean gitu intinya gitu ya. Kita bisa bilang misalnya bisa menyebabkan, bisa jadi salah satu, besar kemungkinan dapat berperan. Itu adalah contoh-contoh yang kita bisa pakai ketika kita melakukan hedging. Oke. Nah, eh kalau ngomongin soal data dan referensi, teman-teman bisa lihat di Instagram aku, konten yang ini, Power Up Your Essay. Itu ada juga soal-soal data dan referensi ya. Oke, so insight ke-8, meyakinkan itu perlu, tapi hati-hati jangan sampai kepedean, teman. Ya, nggak suka nanti interview LPDP-nya. Oke, em, sampai di sini dulu ada yang mau tanyain teman-teman? Tolong tuliskan di chat box kalau misalnya sudah jelas, tidak ada pertanyaan, supaya aku tahu teman-teman sejauh ini sudah paham. Aman ya, clear ya. Oke, sip. Oke, teman-teman sekarang kita masuk ke SILPDP-nya. Oke, panjang ya. Banyak soalnya emang yang dibahas. Nah, em, sebelum itu aku mau sampaikan dulu, bentar, SILPDP. Nah, balik lagi teman-teman, bukan soal apa yang mau kita sampaikan, tapi apa yang LPDP mau tahu dari kita, ya. Oke. Dari Haidar, Alda. Oke, betul, betul ya. Meskipun real fact, tapi pakai metode hedging atau di adjust kalimatnya sehingga bisa lebih tersampaikan secara positif. Oke, teman-teman. Kita udah tahu tadi kriterianya apa. Tambahan konteksnya adalah LPDP BSO dari negara. Sehingga masalah yang kita bawa adalah masalah yang memang urgent dan penting untuk diselesaikan bagi Indonesia. Jangan cuma masalah yang urgent ada di kantor kita doang, tapi di Indonesia nggak ada manfaatnya gitu. Dan karena dari pemerintah, kalau bisa kita nunjukin bagaimana kita bisa membantu pemerintah dari kontribusinya kita, oke? Dan karena LPDP mewajibkan kita mengabdi kepada Indonesia, tunjukin bahwa komitmen kita akan kembali ke Indonesia itu kayak gimana. Nah, em, dengan memahami ini nih bisa jadi panduan untuk kita memahami poin-poin apa yang perlu disampaikan dalam esai. Ada tiga hal utama yang sebetulnya ada dalam esai, teman-teman.
Nah, kalau 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 wordy-wordy lain biasanya ngomong gini. Tiga hal yang perlu ada di esai, yaitu masa lalu kamu, masa kini kamu, masa depan kamu. Buat aku nggak kayak gitu. Buat aku adalah yang relevan apa, yang penting apa. Mau kamu nggak bawa masa lalu, ya nggak apa-apa. Kalau emang nggak relevan misalnya gitu. Jadi, buatku yang utama adalah harus ada terlihat motivasi pribadi kamu apa, masalah yang dibawa apa, solusi yang dibawa itu apa. Oke. Nah, ini detailnya teman-teman. Balik lagi, ini bukan panduan wajib, bukan kerangka wajib maksudnya, bukan kerangka formal. Ini adalah panduan. Supaya teman-teman yang masih bingung, at least punya dasarnya dulu sebagai benchmark bahwa flow-nya bisa kayak gini, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk satu persatu. Paragraf pembuka. Tujuan dari paragraf pembuka adalah menarik perhatian pembaca, memberikan gambaran secara keseluruhan, memberikan peta di awal bahwa di esai ini kita akan ngomongin apa aja. Nah, sehingga sebaiknya di paragraf pembuka diisi oleh hook, gambaran singkat mengenai masalah yang akan dibahas, gambaran singkat mengenai solusi, dan daftar poin-poin yang akan dibahas di dalam esai, seperti contoh yang ada di sini. Sekarang teman-teman kita coba latihan. Tolong tuliskan paragraf pembukanya teman-teman di kolom chat box supaya kita bisa review sama-sama. Kita latihan paragraf pembuka. Tolong tuliskan paragraf pembuka masing-masing. Kalau yang udah nulis esai sejauh ini biasanya lebih gampang nih nulis. Ayo aku tunggu ya. Paragraf pembukanya seperti apa? Coba aja dulu. Kita sama-sama belajar, so salah juga nggak masalah. Nggak ada yang salah sih sebetulnya. Semuanya bisa diimprove. Oke. Oke, ya Elia. Ini Elia yang kemarin ikut hari Kamis ya, ikut lagi sekarang gila niat. Oke, Indonesia Indonesia is home to. Oke. Oke, ini kemarin aku udah baca, jadi ini udah bagus. Em, oke, oke. Elia udah bagus dan aku perhatikan kamu menambahkan sesuatu berdasarkan pembelajaran kita di webinar sebelumnya ya. Yang aku perhatikan adalah kamu bilang di situ, aku bilang dulu ke teman-teman yang lain. Satu teman-teman, hooknya sudah bagus, udah disampaikan data-datanya, powerful fact-nya apa. Oke. Elia pakai storytelling dengan Elia bilang, today as the clock is ticking, ya, artinya adalah sekarang dengan waktu semakin bergulir, ya, ini kita semakin mengejar nih Indonesia 2045 nih bentar lagi nih, gitu ya. Jadi pembaca bisa lebih kayak, wah iya nih urgent nih, gitu. Nah, yang aku perhatikan ditambahkan oleh Elia adalah while significant progress has been made, strengthening digital transformation in public service and fostering inclusive blah, 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 will be essential. Di sini Elia menyampaikan bahwa pemerintah secara nggak langsung ya, pemerintah sudah berprogres. Tetapi meningkatkan lebih jauh lagi itu penting. So that's good. Kita tidak sama sekali menegasikan atau menginvalidasi pemerintah, mengkritik pemerintah. Um, Therefore I'm motivated. Nah, di sini jelas juga disampaikan
dengan isu ini sehingga mau kemana S2-nya dan mau apa solusinya dan disampaikan secara singkat aja mau ngomongin apa di dalam esai ini gitu ya sehingga pembaca tuh bisa lebih kebayang oke anak ini akan ngomongin bla 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 gitu. Nurul, bagi sebagian masyarakat perkotaan, tanaman sering dianggap hanya sebagai elemen estetika. Padahal tanaman berbicara tentang menyelamatkan lingkungan tempat kita tinggal. Oke, ini mungkin paragraf introduction yang belum lengkap ya. Tapi mungkin aku bisa kasih pendapat dulu. Oke, Nurul. Di situ kan Nurul langsung ngomong, tanaman tanaman sering dianggap hanya sebagai elemen estetika bagi sebagian masyarakat perkotaan. Oke, itu kamu langsung men-state seperti itu. Kalau mau diubah dengan prosesnya lebih dialogik supaya lebih nge-grab perhatian di awal, kamu bisa ubah begini. Apa makna tanaman bagi masyarakat perkotaan? Tanda tanya. Itu sebagai satu dialog yang kemudian memancing pembaca, apa ya maknanya? Terus berikutnya lagi, apakah hanya sebagai elemen estetika atau dianggap sebagai elemen esensial yang bisa menyelamatkan lingkungan, misalnya gitu. Baru kamu ngomong elaborasi setelahnya, oke, supaya introduction-nya bisa lebih ngehook, bisa lebih ngajak ngobrol di awal, lebih menarik. Oke, Ismail Saleh. Growing up as a Batak. Waduh, sama-sama Batak nih kita ya. Growing up as a Batak in Sarolangun, a regency in Jambi, whose majority population is Jambi Malay, was a difficult experience. Despite being Muslim, I was discriminated against because of the common understanding that Bataks must be Christians. Okay, this prejudice is still present today and has a silent majority. Okay, okay, okay. Masalah kita, I still witness the Christians and my fellow Batak Christians injured. They were bullied and humiliated, called dog eaters and pig eaters. Seeing how they were culturally marginalized and denied their fundamental rights was heartbreaking. Okay, this is good uh, karena nunjukin bahwa pengalaman pribadi ya ngajak pembaca untuk ngerasain em, pengalaman pribadinya seperti apa gitu. Dan prejudis segala macam. Pokoknya ini pengalaman pribadi yang sangat-sangat konkret, ya. Kalau mau misalnya Ismail bisa tambahin kayak gini nih. How does it feel like living as a minority, even though you are actually a part of majority? Coba bayangin tuh, Ismail. Powerful nggak questionsnya? Ah, how does it feel to live like a minority, even though you are actually a part of majority? Orang yang baca itu pasti penasaran, maksudnya gimana ya? Living as a minority even though a part of majority. Karena yang kamu sampaikan adalah sebetulnya kamu termasuk mayoritas Islam, betul kan? So you are actually a part of majority. Tapi karena kamu Batak dan dianggapnya Kristen, kamu dijadikan minoritas sehingga akhirnya mendapatkan diskriminasi. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh gimana bikin satu pertanyaan atau bikin sesuatu yang membuat orang kayak tertarik gitu, penasaran gitu. Ya, eh di satu sisi di sini kamu bisa tambahkan lagi soal, oke, masalahnya udah ada dan kamu akan lakukan apa? Solusi apa yang mau kamu bawa? Oke, dan em, hubungannya ke rencana kontribusi apa? Secara singkat aja sampaikan gitu. Dan ingat teman-teman, di sini paragraf pembuka bukan berarti cuma paragraf pertama ya.
Kalau emang informasinya udah cukup banyak, dipisahkan aja ke paragraf kedua, itu masih nggak apa-apa kok. Masih masih bagian dari paragraf pembuka gitu. Oke, the early years are not simply uh, how we raise. Oh, ini pakai quotes dari The Princess of Wallace. Oke. Hmm, oke. Hmm, oke. Mirror my own. Oke. Apa? Oke. Oke, teman-teman, ada satu hal yang aku suka dan menurut aku bagus dari Lara. Jadi gini, balik lagi ya yang aku bilang ya. Bukan masalah template SILPDP adalah masa lalu, masa sekarang, masa depan. No. Tapi yang penting relevansinya apa. Contoh dari Lara. Lara ngebawa soal childhoodnya dia. Lara ngebawa soal family-nya dia. Yaitu masa lalunya dia. Oke. Dan di situ disampaikan juga bahwa she came from a unfortunate family. Oke. Itu bisa ngasih interviewer atau reviewer sedikit berempati terhadap kondisi kita. Tapi dia menyebutkan itu karena ada relevansinya sama isu yang dibahas. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar kayak masa kecil saya kurang menyenangkan, saya berasal dari keluarga yang eh, kurang mampu. Kalau kita sampaikan itu tapi nggak ada relevansinya sama apa yang kita mau sampaikan di esai, mau yang kita bahas di esai, that's nggak perlu sebetulnya. Oke, itu hanya kayak mau ngemis-ngemis belas kasihan aja jadi kesannya gitu. Tapi Lara di sini bagus karena dia mengaitkan pengalaman dia terhadap seberapa dia punya value bahwa education itu penting. Sehingga itu yang mau dia perbaiki ke depannya gitu. So that's good. Tapi balik lagi, Lara bisa tambahkan eh, so solusinya apa yang mau kamu bawa dan pandu pembaca. So kamu mau nulis apa di esai ini ya. Jadi mungkin ini bisa jadi paragraf pertama, paragraf keduanya barulah kamu masuk ke solusinya apa, dengan kamu melakukan apa, kontribusinya gimana, dan di esai ini kamu mau menjelaskan apa. Secara brief aja, oke? Oke, teman-teman, sorry aku nggak bisa review semuanya. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Oke, sekarang paragraf berikutnya adalah bagian berikutnya adalah bagaimana masalah ini kamu ketahui. Sehingga ini jadi dasar alasan kita mengaitkan pengalaman dan observasi pribadi jadi tambahan data yang memvalidasi. Oke. Dengan kita menyampaikan masalah yang kita bawa ini kita ngetahuinya gimana? Reviewer atau interviewer itu bisa melihat bahwa kita memang melihat masalahnya terjadi di lapangan. Melihat bahwa kita memang paham karena kita memang berada di situasi yang ada masalah tersebut. Memang kita bekerja di situ, memang kita aktif di situ, gitu-gitu. Ya. Untuk bisa mencapai tujuan dari bagian ini, diisilah dengan cerita atau kronologi, bagaimana kamu menemukan masalah ini, kaitkan dengan pengalaman yang bisa menunjukkan kredibilitas kamu, dan semakin spesifik, semakin baik. Oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya karena menurut aku ini nggak terlalu perlu dilatihkan ya. Sekarang berikutnya adalah kamu sampaikan kenapa masalah yang kamu bawa ini penting bagi kamu. Jadi sebelum ngomongin bahwa masalah ini penting bagi Indonesia, sampaikan dulu kenapa penting masalah itu matters for you. Kenapa masalah itu penting bagi personalnya kamu. Kenapa? Supaya nunjukin bahwa kamu betul-betul peduli akan masalah ini karena itu berhubungan erat dengan nilai-nilai kamu, dengan passion kamu, pengalaman kamu, atau sesuatu yang dekat dengan kamu. Bukan bukan masalah yang jauh dari kamu cuman ambil supaya kamu bisa keterima beasiswa, enggak kayak gitu.
Jadi interviewer bisa lihat bahwa kamu memang betul-betul akan berkomitmen dan berkontribusi karena kamu punya motivasi pribadi. Contohnya kayak Lara tadi. Dia udah nyambungin bahwa eh, masa lalunya dia, masa kecilnya dia, bagaimana dia tumbuh dan sebagainya, background keluarganya membuat dia peduli dengan pendidikan. Orang-orang yang seperti Lara ini punya motivasi pribadi pasti akan lebih tidak gampang menyerah ketika nanti menjalani kuliah dan menjalankan rencana kontribusinya. Karena emang udah berdasarkan dari motivasi pribadi. So, kamu di sini bisa isi dengan pengalaman-pengalamannya kamu, nilai-nilai pribadi, kontribusi sejauh ini, passion dan kondisi lingkungan kamu, kaitkan dengan masalahnya. Tunjukkan bagaimana hal-hal tersebut membuat masalah ini penting bagi kamu. Oke, sekarang kita coba latihan dulu teman-teman. Coba tulis satu paragraf yang berisikan antara pengalaman, nilai pribadi dan sebagainya. Kaitkan dengan masalah dan tunjukkan bahwa masalah ini penting bagi kamu. Tolong tuliskan di chat box dulu latihan sambil aku izin ke toilet sebentar. Teman-teman coba tuliskan di chat. Oke, baru satu nih ya. Em, Pengalaman yang dimaksud apakah harus pengalaman profesional, Kak? Nggak harus, Dava. Pengalaman bisa aja pengalaman masa kecil, pengalaman saat sekolah. Kalau memang berhubungan dengan masalah yang kamu bawa, silakan. Gitu. Em, Coba ya, dari Rashid sama Rukun. Ini tadi kayaknya Rashid baru yang introduction ya, belum yang masalah yang kamu bawa penting bagi kamu ya. Nah, tapi betul, tapi ini juga bisa sih sebetulnya. So, oke, sebentar. Oke, em, yang Rashid itu kayaknya tadi yang introduction ya sebelumnya ya. Karena kalau soal ngomongin masalah penting bagi kamu, belum. Jadi mungkin ini tadi yang soal introduction. Oke, let's see. Kalau yang hmm, BTW, sorry, ini sedikit saran buat Rashid, introduction kamu.
eh udah bagus, ada bawa bawa pengalaman pribadi kamu, art science students, bla bla bla. Ada data juga di situ, that's good, ya. Tapi hati-hati pemilihan kata radicalize. I just radicalized in my bachelor era. Em, Mungkin bisa ada kata yang lebih bagus, lebih positif daripada radicalize. Radicalize kan kesannya kayak radikalisasi, radikal, sesuatu yang radikal itu kan sesuatu yang bisa ekstrim ya. Nah, itu mungkin bisa diubah sedikit supaya lebih positif kesannya. Em, oke. Lara tadi karena kamu tadi aku udah review, nanti aku reviewnya nanti ya. Aku coba review dulu. Aulia tadi belum aku review. As a human resource business partner HRBP, I have had first-hand experience in guiding employees through their personal and professional development. I have observed that many workers struggle to upskill due to the limited access to tailored learning programs. Additionally, my experience as a facilitator in various adult training programs has shown me how the right learning approach can significantly enhance productivity and self-confidence. Okay. So, I believe that adult education must be more inclusive and adaptive. I aspire to further my studies and learning to design more innovative and major. Okay. There are what you can for course. Okay. Okay. Oke. Aulia bagus membawa pengalaman pekerjaannya Aulia untuk mengaitkan kepada masalah, ya kan? Itu udah bagus banget gitu. Tinggal tambahin lagi em, passion dalam diri, misalnya gini, kan kamu udah nambahin tuh the values I hold, openness, innovation, and social responsibility motivate me to continuously contribute to education. Misalnya kamu tambahin sedikit nih, Aulia bilang bahwa hmm, based on my experience, helping others to develop is very fulfilling. Artinya kan kamu bilang bahwa itu sangat-sangat it's I'm so passionate about people development kan gitu ya kurang lebih ya. Nah, itu juga akan lebih nambahin lebih bagus lagi karena ada internal motivasi gitu. Ada passion yang kamu bisa bawa. Dari apa yang kamu sampaikan, aku rasa kamu bisa nambahin sedikit soal itu. Tapi soal experience-nya itu udah bagus banget. Oke, oke, itu dulu ya teman-teman ya. Sorry, karena waktunya juga aku coba ke poin berikutnya. Tapi nanti aku coba kalau ada waktu aku review yang udah disampaikan di chat. Nanti aku sampaikan di grup WhatsApp. Jadi grup WhatsAppnya tetap stay di situ teman-teman karena kita akan belajar banyak di sana. Aku akan eh, ada sesi-sesi lainnya. Karena kemarin juga ada banyak yang minta sesi-sesi lainnya. Pokoknya intinya itu akan jadi grup belajar bareng lah gitu ya. Oke. Em, ini contoh sebetulnya nanti teman-teman bisa baca juga ya. Oke, habis habis itu baru kenapa masalah yang kamu bawa penting, urgent dan relevan bagi Indonesia. Masalah yang kamu bawa sejalan nggak dengan rencana dan visi misi Indonesia ke depan? Penting dan perlu segera diatasi nggak? Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kita cukup paham dengan Indonesia. Kita bisa mengisi ini dengan apa? Data dan fakta, rencana pembangunan jangka panjang nasional, prediksi masa depan Indonesia dalam skala global atau Indonesia, dan juga visi misi dan nilai-nilai LPDP. Jadi, kalau ada yang nanya, masalah aku ini penting nggak ya Kak? Balik lagi ke sini. Masalah kamu hubungannya sama rencana dan visi misi Indonesia apa? Atau visi misi dunia yang juga Indonesia terlibat. Misalnya contohnya kayak sustainability gitu ya. Itu kan inisiatif dunia tapi Indonesia juga terlibat gitu. Berkaitannya kayak gimana gitu. Dan urgensinya gimana? Emang kalau nggak diatasi sekarang dampaknya apa? Intinya itu sebetulnya. Kalau kita bisa nunjukin kaitannya ke Indonesia apa, urgensinya apa, dan your problem is valid gitu. Berikutnya,
Rencana studi. Kenapa perlu S2? Alasan memilih jurusan, alasan memilih kampus. Kita tunjukin bahwa memang ada gap yang perlu diisi dengan ngambil S2 dan S3. Gapnya bisa berupa apa? Pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan koneksi. Ya, kamu kalau mau menemukan gap, kamu tanyakan hal ini. Kenapa kamu yang sekarang tidak bisa berkontribusi terhadap masalah yang kamu bawa? Apa manfaat atau dampak dari S2 yang kamu perlukan untuk bisa menjadi versi yang kamu butuhkan di masa depan? Dan kenapa S2 adalah jalur yang tepat? Kenapa nggak ngikutin training aja, nggak ngikutin workshop, nggak ngikutin sertifikasi? Kenapa harus S2? Itulah gap yang perlu kamu jelaskan. Oke. Ini juga nunjukin bahwa kita sudah riset dengan matang alasan memilih jurusan, memilih kampus, nunjukin keseriusan dan kesiapan kita buat kuliah. Ini adalah faktor-faktor memilih jurusan teman-teman dan memilih kampus. Nanti teman-teman juga bisa baca dari rekamannya, ya. Em, Tidak perlu semua dimasukin. Pilihlah mana yang paling nyambung dengan kamu, paling relevan, dan menurut kamu paling impactful. Oke. Ini aku urutkan sebetulnya dari yang paling impactful. Jadi nomor satu di faktor pemilih jurusan itu lebih impactful daripada metode kelulusan, gitu. Tapi balik lagi, kasusnya bisa beda-beda tergantung dari kampus dan jurusan teman-teman masing-masing. Ya. Habis itu, rencana pasca studi. Kalau tadi kan rencana studi, sekarang rencana pasca studi. Kamu habis lulus tuh mau kemana? Plannya kamu tuh kayak gimana? Habis lulus kerja kah? Berorganisasi kah? Meneliti kah? Kemana kah? Gitu ya. Dan nunjukin bahwa emang kamu punya komitmen kembali ke Indonesia dan berkontribusi kepada Indonesia gitu. Jadi ini merupakan peta perjalanan ya, peta perjalanan. Ini panduan untuk memikirkan rencana pasca studinya kamu. Kamu pahami dulu masalahnya apa. Masalah kamu ini, akar masalahnya apa? Akar masalahnya bisa banyak. Bisa ada 5 sampai 7 misalnya. Pilihlah 3 sampai 2 sampai 3 yang betul-betul relevan, betul-betul urgent untuk kondisi Indonesia, untuk relevan dengan rencana S2 kamu juga gitu. Dari situ, kamu pikirkan akar masalah 1, 2, 3 ini, solusi jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Ini bisa dicapai melalui inisiatif apa ya masing-masing. Inisiatif itu bisa kemudian, sorry, ada yang unmute. Tunggu aku. Oke. Inisiatif ini kemudian bisa dilakukan dengan kamu jadi jabatan atau profesinya apa. Sehingga kamu perlu ke organisasi atau ke komunitas atau ke perusahaan yang mana. Oke. Jadi ini adalah rencana pasca studi nih yang ini. Yang ini adalah rencana kontribusi karena kontribusi itu adalah apa yang mau kita lakukan, implementasikan dan dampaknya apa. Rencana pasca studi lebih kepada peta perjalanan kita itu mau kayak gimana setelah lulus gitu. Oke. Eh, Tadi ada yang ngechat kah? Oke. Dari Lara, apakah rencana pasca studi ini baiknya diberikan patokan waktu? Nah, nanti ya habis ini ya. Kita lihat. Sekarang masuk rencana kontribusi. Teman-teman boleh dicampur antara rencana pasca studi dengan rencana kontribusi, boleh aja. Mau dipisah, boleh aja, nggak masalah. Yang penting jelas aja ya. Nah, panduannya bisa kayak gini teman-teman. Oke. Jadi, jangka pendek, menengah, panjang, durasinya beda-beda ya. Skalanya juga beda-beda. Balik lagi, tadi kan ngomongin smart, attainable, mungkin nggak di-achieve. Kalau baru 0 sampai 5 tahun setelah studi, targetkan aja dulu yang skala lokal. Skala yang realistis kamu bisa lakukan. Dan kamu nggak perlu bergantung kepada banyak orang, nggak perlu bergantung ke siapa-siapa. Kamu bisa melakukan actionnya tuh right away. Oke. Karena apa teman-teman? Semakin rencana kontribusi dan rencana pasca studi kita, rencana kontribusi kita, semakin
actionable, semakin doable, semakin konkret, dan tidak bergantung pada orang lain, itu semakin bagus. Contoh, aku bilang, setelah pasca studi, atau bahkan selama studi, aku akan membuat konten-konten di media sosial yang akan membantu teman-teman di Indonesia atau generasi muda di Indonesia untuk bisa berkembang. Itu kontribusi, itu doable, aku tidak perlu bergantung pada siapapun, aku tinggal bikin konten, publish di sosial media. Rencana pasca studi dan kontribusi setelah studi. Aku mau melanjutkan program pengembangan di komunitasku yang sudah aku bikin, dan aku tidak, dan ini pasti bisa dilakukan karena apa? Aku sudah tergabung dalam komunitas tersebut, dan programnya sudah jalan, tinggal diimprove lagi ke depannya. Jadi tidak bergantung kepada siapa-siapa. Kalau rencana pasca studi dan rencana kontribusi kita, terutama yang jangka pendek, itu bergantung pada orang lain, pasti akan ditanya gini, kalau kamu nggak keterima di perusahaan itu, kayak gimana? Kalau kamu tidak keterima atau tidak bekerja sama dengan eh, pihak tertentu yang kamu sebutkan di esai, bagaimana? Jadi sebaiknya solusi jangka pendek kamu, rencana kontribusi, rencana pasca studi pendek kamu, itu sesuatu yang kamu bisa lakukan secara langsung, secara segera, tanpa bergantung kepada siapa-siapa. Jadi lebih pasti akan terjadi. Kalau jangka menengah, jangka panjang, kemudian lebih yang gede, lebih bekerja sama dengan pihak-pihak lain, itu wajar. Justru kalau misalnya jangka menengah, jangka panjang kamu tetap fokusnya ke lokal-lokal aja, ya dampaknya kecil banget jadinya, gitu. Ya, itu jadi salah satu tambahan juga. Berikutnya, kesimpulan dan penutup. Tujuan dari bagian ini adalah merangkum dan mengingatkan kembali kepada reviewer esai poin-poin penting yang sudah kamu tuliskan di esai, gitu ya. Kita menutup esai dengan powerful sehingga kamu meninggalkan impresi yang bagus dan memorable. Sehingga apa? Di di kesimpulan dan penutup, recall, rangkum, ingatkan kembali apa yang sudah dibahas, highlight, tekankan poin-poin penting yang perlu diingat, dan conclude, berikan kesimpulan yang jelas. Jadi apa nih kesimpulannya? Bahwa em, dengan menjalankan S2 dan nantinya mengimplementasi rencana kontribusi yang saya bawa, saya berharap saya bisa meningkatkan kualitas generasi Z dan generasi-generasi setelahnya, sehingga Indonesia punya generasi muda yang bagus kualitasnya dan siap untuk menjadi pemimpin Indonesia di saat Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, saya membutuhkan dukungan dari LPDP supaya saya bisa S2 dan mengimplementasikan dan memberikan dampak positif, mengimplementasikan rencana kontribusi saya dan memberikan dampak positif kepada Indonesia. Nah, itu cara mengkonkludnya gitu. Oke, teman-teman semuanya, ya kerasa sudah sampai 9.47 ya, sudah 2 jam 47 menit kita sama-sama ada di sini. Mudah-mudahan dengan aku mengambil saran dari teman-teman yang di webinar hari Kamis untuk memperpanjang durasinya, penjelasannya bisa lebih eh, lengkap, lebih banyak tadi latihannya, question and answers juga sudah aku lakukan. Sekarang aku buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tanya. Atau kalau ada yang mau dipraktis, misal nulisin kesimpulan atau nulisin apa, mau di-review, silakan. Kita masih punya waktu sampai em, 13 menit lagi, ya. Oh, Rashid Aulia. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Sejauh ini dari kita sudah hampir 3 jam ya, teman-teman. Tolong tuliskan di chat box menurut teman-teman webinarnya seperti apa. Tolong tuliskan komentarnya, teman-teman. Thank you Rashid dan Aulia yang sudah menulis tanpa juga diminta. Sumpah ilmunya lengkap banget. Wish you all the best. Semoga jadi amal baik buat kakak. Amin. Terima kasih banyak ya. Dan I am glad kalau emang ilmunya terasa lengkap ya. Sangat mendarat.
BTW aku penasaran deh. Ini kayaknya istilah TikTok atau istilah generasi sekarang ya. Sangat mendarat tuh maksudnya apa? Kayak membumi gitu atau apa sih? Sangat mendarat karena ada kemarin ngasih komentar testimoni juga gitu. Sangat mendarat Kak. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Tapi sangat mendarat. Grade daging, daging grade wagyu. Oke, thanks for sharing Kak. Top. Oke, komentatif. Thank you banget. Thank you, thank you. Selalu menyala. Ayo Nia, Nia apa jelasin sangat mendarat tuh apa? Atau teman-teman yang lain ada yang ngerti sangat mendarat tuh maksudnya apa? Tepat sasaran akan kebingungan abu-abu selama ini Kak. Oke, nice. Terima kasih karena ilmu dan penjelasannya sangat baik, terstruktur dan mudah dicerna tanpa mengurangi substansi dari materi tersebut. Oke, siap. Oh, sesuai dengan yang dicari ya Nia. Oh, jadi sangat mendarat. Sangat mendarat ada lagi istilah-istilah sangat mendarat. Oke, sip. Nah, teman-teman, aku ingatkan kembali buat teman-teman yang mau em, private mentoring secara gratis. Aku ada kuotanya, mohon maaf nggak bisa banyak-banyak juga. Kalau mau ikut, silakan post di Instagram, tag ke IG aku, boleh post materinya, kasih komen atau apapun, feel free ya. Aku akan sangat mengapresiasi. Itu juga sebagai bentuk apresiasi juga dari teman-teman. So thank you banget gitu. Wow, ada yang bilang sangat insightful banget Kak dan mudah dipahami even buat yang masih semester 6 ini. I am glad to hear that ya. Dan memang targetnya adalah bagaimana membuat webinarnya menarik, nggak ngebosenin, materinya juga gampang dicerna gitu ya. Ya supaya teman-teman ya paham gitu. Oh ini juga salah satu contoh lupa nih tadi sampaikan contoh. Oh ya, buat ngomongin soal kesimpulan dan penutup, teman-teman bisa lihat konten aku yang ini, First Date Principles, supaya ada tambahan insight lah soal kesimpulan dan penutup ya. So, terima kasih dan semoga membantu sejauh ini teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari dari Ismail. Pertanyaannya, OOT dari esai, kalau kita ikutin banyak mock interview, apakah nanti ada kemungkinan kalau kita akan memakai template yang sama ya, Bang? Template yang sama. Em, Maksudnya gimana Ismail? Bisa bisa tolong jelasin nggak? Halo Ismail. Halo Bang, terdengar? Ya, maksudnya template yang sama tuh gimana ya? Iya, jadi sempat lihat postingan IG Awardi, dia di mana ya? Nggak, kalau nggak salah di UK. Hmm. Dia itu bilang nih, dia nggak pernah ikut mock interview sama sekali karena bagi dia setelah dia ikut apa namanya lihat-lihat teman-teman dia yang mock interview itu mereka pakai itu apa cara penyampaian yang sama, nggak unik, jadi kayak seragam semua, bahkan beberapa itu punya kekurangan dan kelebihan yang sama tentang dirinya gitu. Nah, itu gimana ya, Bang, untuk mengatasi seperti itu ya? Itu itu bisa bisa dapat template-nya kenapa maksudnya? Misalnya kan apa mock interview itu kan saya pernah ikut beberapa kali itu dikasih list-list Hmm. pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interview LPDP itu begini 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 ada puluhan gitu ya. Dan apa namanya ya template ya maksudnya pertanyaannya tentang misalnya kelebihanmu apa, kekuranganmu apa secara psikologis, kemudian apa rencana dan sebagainya gitu. Nah, karena Hmm. kan yang mau ini banyak nih, Ya. kan kemungkinan besar akan menemukan oke cari amannya gini aja deh gitu. Apalagi yang nonton kan banyak tuh. Ketika Ah, ada ah. menemukan satu sesi yang oh ini bagus nih saya mau pakai bagaimana cara dia. Akhirnya sama semua gitu. Oh, I see, I see. Tapi kan Jadi cara oh, ya lanjut lanjut dulu. Ada lagi nggak? untuk menggali keunikan kita gitu loh Bang. Kalau kalau kita ngikutin
apa sesi interview orang yang bagus, tapi kan diri kita sendiri nggak muncul unik-uniknya gitu. Betul, betul. Nah, eh, oke, thank you pertanyaannya. Kalau tadi Ismail perhatikan dari webinarnya kita, yang aku sampaikan adalah prinsip-prinsip yang perlu dipakai. Sehingga apa? Tetap be yourself, tetap jadi diri sendiri. Tapi ketika menyampaikan, sampaikan dengan prinsip-prinsip yang tadi aku sampaikan di webinar. Jadi, boleh aja latihan banyak mock-up interview. Kalau ngelihat orang lain, jawabannya bagus. Yang dicari adalah bagaimana cara dia menjawabnya. Prinsip-prinsip apa yang dia pakai untuk menjawabnya, bukan kontennya. Oke, konten substansinya itu tetap harus datang dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kita apa, kekuatan kita apa, rencana kontribusi kita apa. Jadi itu akan jadi personal karena memang datang dari kita sendiri. Tapi menyampaikannya dengan baik dengan cara yang kita lihat di mock-up interview misalnya, oh ini bagus nih caranya, caranya yang ditiru, tapi jangan kontennya, gitu. Terjawab ya, Ismail? Oke, sip. Adrianta, raise hand, silakan mau nanya. Kedengeran ya, jelas. Eh ya, coba. Halo? Halo, sorry nih Kak, mau balik lagi. Tentang topik kita dalam itu menyebutkan, aku pakai punya aja ya. Eh, agak putus-putus. Mic-nya bisa dideketin nggak? Halo? Wah, putus sepertinya. Oke. Ya, Sorry, halo? ini aku pakai punya teman terus. Eh, Terdengar jelas ya suaranya? Ya, ya, ya. Ya, silakan. Oke, oke, thank you. Eh, Sorry Kak, ini mau balik lagi ke background tadi ya. Maksudnya ketika kita mau mengangkat suatu isu dalam esai itu. Misalnya, misalnya ini kita menjelaskan, misalnya selama masa kecil kita itu eh, tidak terekspos misalnya tentang sesuatu. Let's say keluarga kita itu adalah pebisnis, let's say, atau keluarga kita adalah dosen dan atau misalnya let's say keluarga kita politisi gitu. Ya, Terus ya. kita mengangkat eh, hal itu sebagai jadi kan misalnya gini, anaknya politisi itu dari kecil dia terekspos oleh eh, hal-hal yang berbau politik atau misalnya Ya, policy making. Misalnya begitupun bisnis, begitupun yang keluarganya dosen, begitupun yang keluarganya tentara misalnya. Let's say. ya. Nah, itu kira-kira baik nggak untuk diangkat ceritanya? Apakah itu menjadi suatu eh, penghalang nggak misalnya ini dia dia menunjukkan itu apakah itu terlihat sebagai dia memamerkan privilege dia misalnya atau misalnya dia ayahnya dulu kerja di suatu perusahaan di luar negeri gitu misalnya jadi dia terekspos dengan hal-hal yang berbau terasa seperti itu. Ya. Oke, paham. Balik lagi, apakah hal-hal yang tadi disampaikan dengan background keluarga itu dikaitkan ke masalahnya gimana? Kalau itu dikaitkan ke masalahnya nggak jelas, ya jadinya kayak cuman nyombong aja gitu. Biasanya kalau masa lalu itu akan berhubungan dengan apa? Nilai-nilai yang kita punya, pemikiran yang kita punya, yang jadi alasan kenapa masalah yang kita bawa penting bagi diri kita sendiri.
Atau dari masa lalu kita sudah melihat bahwa ada masalah-masalah yang terus terjadi sehingga masalah ini penting banget untuk segera diatasi. Itu boleh. Jadi nggak masalah selama, baik lagi, relevansi ke masalahnya, relevansi ke esainya, itu jelas. Either itu menjelaskan bagaimana kamu mengetahui masalahnya, bagaimana kamu mempelajari masalahnya, atau bagaimana kamu terbangun, terdidik, terbentuk, sehingga peduli akan masalah yang kamu bawa. Itu boleh. Oke. Tapi ini ada tapinya. LPDP akan mengecek sosial media kita masing-masing, teman-teman semuanya, LinkedIn dan sebagainya lah, ya. Ada temanku juga yang dicek LinkedIn dan bahkan ketika di interview di mention, mereka menghindari orang-orang yang punya afiliasi dengan partai politik atau afiliasi-afiliasi dengan organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap ekstrim atau apapun lah yang dirasa kayaknya agak rawan nih gitu. Jadi kalau mau ngebawa latar belakang keluarga kita yang politisi, hati-hati jangan sampai dianggap kita punya afiliasi dengan partai politik tertentu. Paling itu aja tambahannya. Clear nggak, Adrianta? Oke, thank you banget. Oke, sip. Eh, Gezi ya tadi yang nanya ya? Oke, sip. Ini Adrianta angkat tangan ya? Iya, Halo? tadi laptop ini Adrianta kan. Tadi laptopku tiba-tiba koneksi jelek itu pakai laptopnya Gizi ya untuk nanya. Iya, Oh, Bang. kalian tuh temenan bareng. Oke. Oke, oke. Sip, 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 sip. Oke, teman-teman semuanya.